Om Swastiastu. Saya Kadek Siwambara, seorang pelaku spiritual Bali modern, akan memberikan sedikit pemahaman tentang isyarat apa yang disampaikan oleh alam semesta pada kejadian merebaknya lagi virus Corona 19. Baik, kita di Bali oleh tetua kita diajarkan tentang catur yuga. Ada Satya Yuga atau disebut dengan Kerta Yuga. Zaman yang kedua adalah Treta Yuga, yang ketiga adalah Dwapara Yuga, dan yang keempat adalah Kali Yuga. Kita sudah mendengar, membaca bahwa di setiap peralihan zaman itu ada suatu perubahan yang berdampak pada alam semesta. Dulu, ketika zaman Kerta Yuga atau Satya Yuga, diceritakan bahwa alam semesta ini sangat harmonis antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan alam, dan antara manusia dengan Sang Pencipta. Ya. Bahkan cerita rakyat mengatakan bahwa di zaman tersebut manusia bisa ngomong langsung, bisa bertemu langsung dengan Tuhan, dan manusia melihat Tuhan di mana-mana. Gitu. Sehingga pada saat itu sama sekali tidak ada permusuhan. Yang ada adalah saling menghormati dan saling tolong-menolong. Hidup mereka bersama. Gitu. Tidak ada saling bertengkar, apalagi saling membunuh, sama sekali tidak ada. Gitu. Nah, kemudian di zaman Treta Yuga itu, zaman kedua, itu diceritakan di zamannya, pada saat itu di zamannya Rama dan Rahwana, gitu, atau zaman Ramayana, ya, zaman Ramayana. Pada saat ini di pihak Rama itu masih hidup harmonis, masih hidup baik sekali dengan para binatang, dengan lingkungan. Itu terbukti bagaimana Rama bersatu dengan para jenis kera. Itu. Sedangkan di pihak lain, Rahwana sudah mulai memunculkan sifat-sifat ego, iri, dengki, gitu. Dan di pergantian zaman Treta Yuga ini menuju Dwapara Yuga ini, ada suatu proses yang maha besar terjadi sehingga merubah tatanan hidup atau tatanan alam semesta. Ya, terjadi perang antara pihak Rama dan Rahwana. Di sini sampai berakibat yang luas di alam semesta. Itu perang antara pasukan-pasukan Rahwana dengan pasukan-pasukan Rama, dan terakhir adalah perang Rahwana dengan Rama yang ditemani dengan oleh Hanoman, oleh Laksmana dan yang lainnya. Ini merubah tatanan sehingga terjadilah zaman berikutnya, yaitu zaman Dwapara Yuga. Itu Dwapara Yuga
cerita rakyatnya itu ketika Pandawa, ya, di pihak lain ada Kurawa. Nah, di sini dikatakan bahwa Duryodhana adalah orang yang bersifat keraksasaan. Itu. Bahkan mereka bersekutu dengan pamannya, ya. Kemudian dilanjutkan dengan raja-raja yang lainnya yang masih dalam keluarga. Kemudian di pihak lain Pandawa yang masih memiliki sifat kebenaran, masih hidup, berusaha hidup baik dengan alam dan binatang-binatang ini, akhirnya diperantara oleh Krishna yang sudah melakukan negosiasi yang sudah sangat cerdas sekali, tetapi pihak Duryodhana tidak mau. Dia bersikeras untuk melakukan perang. Dan pada saat inilah berdampak besar pada alam semesta, ya, bukan saja pada dunia tetapi alam-alam yang lain, karena dampak perang itu memang sangat dahsyat sekali. Itu. Nah, muncullah zaman yang disebut dengan Kali Yuga. Kali Yuga ini sangat beda dengan zaman-zaman sebelumnya. Ya, di zaman Satya Yuga atau Kerta Yuga itu sama sekali tidak ada musuh. Di zaman Treta Yuga itu ada musuh yang jaraknya jauh, yaitu Selat Samudra antara kerajaan Rama dengan kerajaan Rahwana itu berjauhan. Tetapi di zaman Dua Para Yuga ini musuh ini sudah di pihak keluarga, ya, antara sepupu gitu. Nah, tetapi sekarang yang dikatakan zaman Kali Yuga ini, kita sebagai manusia itu dikuasai oleh sifat-sifat keraksasaan itu sendiri, sifat-sifat Buddha itu sendiri. Ya, ya, kita harus mengakui kita memang dikuasai oleh sifat-sifat keraksasaan itu. Ya, ingin menguasai, ingin yang lebih, ya. Itu yang terjadi di zaman Kali Yuga. Dan manusia satu dengan yang lainnya sama sekali tidak ada kepercayaan, tidak ada rasa saling menghormati, tidak ada saling menghargai, sama sekali tidak ada. Itu di mana-mana, apakah itu dalam keluarga sendiri, antara suami istri bersaing, antara kakak adik bersaing, antara orang tua anak bersaing, ya. Itu yang terjadi. Dan kita tidak mengetahui siapa musuh itu. Dan dikatakan musuh itu tidak ada di luar. Musuh kita adalah diri kita sendiri, keangkuhan, keegoan kita. Gitu. Nah, apa sebenarnya yang ingin disampaikan alam semesta dengan adanya PPKM kedua ini? Ya, di PPM pertama itu kita sebenarnya Tuhan sudah menyampaikan lewat pemerintah agar kita diam di rumah untuk melakukan introspeksi, atau istilah kerennya dalam istilah zaman dulunya itu disebut dengan tapa brata. Ya, tapa brata. Ya, banyak yang sudah melakukan tinggal di rumah, misalnya mulai berkebun, ya, melakukan aktivitas di rumah itu sudah terjadi, ya, khususnya di Bali karena kita sangat taat dengan pemerintah, kita sudah melakukan banyak hal sehingga di Bali bisa kita tekan itu. Dan gelombang kedua ini bagi kita di Bali ini, kita disarankan lebih dalam lagi melakukan
melakukan introspeksi, melakukan tapa yoga samadhi, ya, karena sebelumnya kita sudah mempersiapkan diri. Mungkin saja sekarang pisangnya sudah berbuah, pepayanya sudah mulai berbuah, sayur-sayurannya sudah tumbuh, dan inilah persiapan kita kurang lebih 9 hari ke depan. Ya, selama 9 hari ke depan, 9 hari ke depan, mari kita diam di rumah lagi, mari kita lakukan tapa yoga samadhi. Ya, misalnya makanlah apa-apa yang sudah kita hasilkan dari tanam beberapa bulan yang lalu itu. Ya, makan ubi-ubian, kacang-kacangan, daun-daunan. Ya, ini adalah tapa brata di zaman modern. Ya. Bahkan di dalam keluarga pun, kita jangan terlalu banyak komunikasi, ya. Duduk hening, diam, dan melakukan introspeksi diri, itu. Berbicara dengan nurani, ya, berbicara dengan nurani, dan dalam keheningan itulah Tuhan akan memberikan petunjuk-petunjuk, ya. Tuhan akan memberikan petunjuk-petunjuk tentang kebenaran apa yang seharusnya dilakukan. Nah, itulah apa yang ingin disampaikan oleh alam semesta dalam PPKM kedua ini. Mari kita bersama melakukan tapa yoga samadhi untuk tinggal di rumah, ya, mensyukuri apa yang telah kita capai sebelumnya, melihat bagaimana hubungan kita antara kita misalnya dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak, dan pada akhirnya kita akan mengetahui sesungguhnya siapapun yang ada di rumah kita, apapun yang ada di rumah kita adalah sama. Ada titik Tuhan yang ada di dalam diri mereka yang harus kita hormati. Ya, kalau ini kita lakukan, ini adalah awal kita kembali ke zaman Kerta Yuga atau Satya Yuga, di mana kita akan saling menghormati, saling bekerja sama, karena kita yakin di dalam diri kita ada Tuhan. Di dalam diri setiap orang, di dalam diri setiap makhluk ada Tuhan yang harus kita hormati, yang harus kita rangkul bersama. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Om Santi, 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 Om. Agar Anda tidak ketinggalan info terbaru dari Mata Bijak, silakan subscribe. Dan tolong bagikan ke teman dekat Anda, karena info dari Mata Bijak sangat penting. Terima kasih.